Halo people rebahan santuy, back with me, Manggaul in the here. Bagaimana nih kabar kalian? Apakah masih suka ngupil terus di jilat? Tapi santuy, Manggaul selalu berdoa supaya kalian diberikan keadaan yang baik-baik saja ya guys ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Manggaul ingin mendongeng sebuah film yang berjudulkan Army of Thieves. Pada film kali ini kita akan disuguhkan tentang petualangan seorang lelaki perjaka yang jago sekali membobol berangkas. Mau tahu keseruan ceritanya? Yuk kita langsung capcus aja. Seperti biasa tanpa banyak bacot, banyak kecot, dan banyak cocot lagi. Let's go to full alur cerita. Kisah dimulai dengan diperlihatkan seorang YouTuber bernama Sebastian. Terlihat ia tengah membuat konten tentang kisah seorang legenda yang bernama Hans Wagner. Beliau merupakan seorang yang dulunya menciptakan 4 brankas yang sampai saat ini belum pernah dibobol oleh siapapun. Bagi Hans Wagner, brankas merupakan suatu hal yang sangat sakral, di mana jika brankas tersebut dibuka secara paksa, maka brankas itu akan terkunci selamanya. Begitu kata Sebastian. Tapi sama seperti Manggaul, video-video yang ditayangkan oleh Sebastian sama sekali tidak mendapatkan penonton. Untungnya di samping menjadi YouTuber, Sebastian juga merupakan seorang pegawai bank yang setiap hari harus melayani customer yang sangat cerewet. Suatu ketika saat sedang istirahat, tiba-tiba salah satu video Sebastian dikomen oleh akun misterius, di mana komen tersebut berisikan sebuah tantangan dan juga sebuah alamat rumah. Sebastian yang merasa tertantang tentu langsung capcus menuju ke alamat yang diberikan. Sesampainya di alamat tersebut, ternyata ada seorang pria besar yang menjaga pintu masuk. Lantas Sebastian langsung mengucapkan suatu kata yang membuat dirinya diberikan akses masuk. I was told to say kata damawang. Kemudian pria besar ini mengajak Sebastian menuju ke ruangan utama. Dan betapa terkejutnya, ternyata Sebastian dibawa ke arena pertarungan. Di arena ini sudah terdapat 7 kontestan yang sudah bersiap di depan berangkas mereka. Sementara Sebastian yang baru datang tentu bingung dan bertanya-tanya apa yang terjadi sekarang. Akan tetapi di saat yang bersamaan, MC kembali mengumumkan bahwa hanya akan ada 4 orang yang akan melaju ke semifinal. Ia juga langsung memulai ronde pertama. Semua kontestan terkecuali Sebastian mulai membobol berangkas. Tapi secara mengejutkan, Sebastian yang tertinggal malah justru menjadi orang keempat yang lolos ke semifinal. Pada ronde berikutnya, Sebastian mulai serius dalam menghadapi lomba tersebut. Ia mulai meretas berangkas dengan super serius. Alhasil ia berhasil melaju ke babak final. Di babak final kali ini, lawan dari Sebastian adalah juara bertahan. Di awal ronde, Sebastian malah ngecengin lawannya untuk membuatnya tidak fokus. Sementara waktu terus berjalan, Sebastian belum juga mulai melakukan aksinya. Sampai tersisa 30 detik terakhir, dan inilah yang terjadi. Hasil kemenangan yang tak terduga ini tentu membuat amarah dari lawan Sebastian memuncak. Keesokan paginya sebelum ke kantor, Sebastian mampir ke sebuah kedai kopi di dekat rumahnya. Di kedai tersebut tak sengaja Sebastian terkagetkan oleh seorang wanita yang bernama Gwen. Dalam pertemuan ini, Gwen langsung menjelaskan bahwa ia merupakan orang yang mengirimi Sebastian komen di YouTube-nya. Gwen juga mengaku bahwa ia merupakan penjahat kelas kakap dengan cap pencuri bank internasional. Tak hanya teori yang diucapkan oleh Gwen, ternyata selama pertemuan dengan Sebastian ia sudah mempraktekkan keahliannya. Ia berhasil merebut 3 barang dari orang di sekitarnya, yaitu cincin, arloji, dan juga sebuah senjata. Gwen juga berkata bahwa ia ingin Sebastian ikut dalam komplotannya. Gwen juga bercerita tentang rencananya untuk membobol 3 brankas milik Hans Wagner.
Mendengar kalimat itu, tentu Sebastian langsung terpacu dan setuju untuk mengikuti komplotan Gwen. Hari berikutnya, berbekal alamat yang diberikan Gwen, Sebastian memberanikan diri menuju markas komplotan tersebut. Gwen mulai memperkenalkan anggota-anggota yang berada di situ. Yang pertama ada cewek berkuncir bernama Corina. Ia merupakan hacker tingkat dewa yang dulunya pernah meretas film Pirates of Caribbean yang saat itu belum dirilis ke publik. Yang kedua ada Rob, si tukang bawa mobil yang skill nyetirnya tidak ada tandingan. Dan yang terakhir si kuat yang menganggap dirinya pemimpin komplotan, padahal Gwen lebih pantas. Ini dia, namanya Brad Chase. Setelah semua terkumpul, mereka melanjutkan agenda dengan pembahasan lokasi ketiga berangkas milik Hans Wagner. Berangkas pertama atau Rheingold berada di Paris, sementara Valkyrie atau berangkas kedua berada di Praha, Ceko. Dan yang terakhir berangkas ketiga atau yang namanya Siegfried berada di Swiss. Estimated to contain the equivalent of $40 million. Singkat cerita, komplotan ini melakukan aksi pertama di kota Paris. Mereka menganggap bahwa berangkas Rheingold adalah berangkas yang paling mudah untuk dibobol. Sebastian menjadi orang pertama yang masuk ke dalam bank. Ia disuruh menunggu rekannya di dalam toilet. Tak berselang lama, kini giliran Gwen yang juga masuk ke dalam bank. Namun sebelum masuk, ia ternyata diam-diam mengambil kunci yang terletak di saku milik penjaga. Disusul juga dengan Corina yang mengaku sebagai nasabah yang kehilangan kartu ATM-nya. Di saat semua penjaga fokus dengan Corina, kini giliran Sebastian dan juga Gwen menjalankan aksi mereka. Sebastian nampaknya memiliki ritual unik sebelum membuka berangkas. Ia berpikir dengan mendengarkan lagu klasik maka akan membuat dirinya lebih fokus. Dan betul saja, tak butuh waktu lama sampai akhirnya Sebastian berhasil membobol berangkas tersebut. Nah, disinilah baru si Brad beraksi. Ia memiliki tugas untuk mengalihkan para petugas di saat Sebastian dan juga Gwen keluar dari bank tersebut. Raut bahagia tertunjuk pada tingkah laku Sebastian. Ia senang bukan hanya karena uang, melainkan ia berhasil membobol berangkas milik idolanya. Tapi tentunya perampokan ini diketahui oleh halayak umum sehingga membuat Interpol mengambil langkah untuk mengejar mereka. Sang kapten yang bernama Delacroix ternyata telah mengetahui dua identitas dari teman Sebastian, yaitu Gwen dan juga Brad. Dikabarkan mereka telah diburu atas perampokan yang terjadi di 4 tahun belakangan ini. Delacroix juga bersumpah ia pasti akan menangkap seluruh komplotan Brad Chase. Di saat yang bersamaan, komplotan Brad Chase malah lagi asik dengan hasil buruannya. Mereka mengadakan pesta kecil-kecilan untuk menyenangkan diri. Tapi bagi Sebastian, ini hanya pesta untuk dirinya dan juga Gwen. Sebastian mengobrol bersama Gwen selama pesta tersebut. Mereka membicarakan tentang masa lalu mereka. Sebastian menceritakan bahwa sejak kecil ia sudah sangat tertarik dengan yang namanya berangkas. Sementara Gwen menceritakan bahwa sejak kecil ia hidup bersama keluarganya yang super kaya raya. Namun penghasilan mereka juga dari uang haram dengan mencuri, penggelapan uang, pencucian uang. Di satu sisi kebersamaan mereka nampaknya dibenci oleh Brad. Usut punya usut, Brad Chase ternyata sangat suka dengan Gwen. Keesokan paginya mereka sudah sampai di kota Praha. Mereka mulai melancarkan rencana kedua untuk membobol berangkas Valkyrie. Rencana dimulai dengan Sebastian yang masuk duluan sebagai pegawai bank. Sebastian hanya bermodalkan ID card yang dirancang oleh Corina. Setibanya di ruangan berangkas, mereka terkejutkan oleh dua penjaga yang berada di sana. Gwen yang memiliki skill tersembunyi langsung pamer kepada Sebastian. Seperti biasa, sebelum membuka berangkas, Sebastian menyalakan lagu klasik. Tapi sayang, percobaan pertama yang dilakukan malah berbuah busuk. Efek yang diberikan pun tidak main-main, di mana berangkas tersebut mengirim sinyal bahwa ada seseorang yang mencoba membuka dirinya. Tersisa satu kesempatan yang dimiliki oleh Sebastian. Karena jika kali ini salah, maka berangkas tersebut akan terkunci untuk selamanya. Di lain pihak, Brad yang khawatir terhadap Gwen memutuskan untuk melancarkan plan B atau plan kedua, di mana ia sengaja menyamar menjadi perampok untuk mengalihkan sinyal berangkas tersebut.
Sebastian yang mengambil kesempatan dalam kericuan itu akhirnya berhasil menuntaskan berangkas kedua. Mereka kemudian bergegas untuk keluar dari tempat ini. Satu persatu orang berhasil masuk ke dalam mobil. Sampai tiba saatnya giliran Sebastian. Ia malah didorong oleh Brad. Brad menganggap bahwa adanya Sebastian malah membuat kisah cinta Brad dan Gwen pupus. Menyadari bahwa dirinya dibuang, Sebastian hanya bisa lari dengan menahan rasa amarah dan juga kecewa. Untungnya di dekat lokasi tersebut ada sebuah kereta yang menjadi titik terang buat Sebastian. Kemudian Sebastian pulang ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa gagal menjadi seorang pria. Setibanya di rumah, ia terkagetkan dengan sosok kehadiran Gwen dan juga Corina yang terlebih dahulu datang. Jadi sebelum pertemuan ini ternyata kelompok Brad terjadi konflik internal. Gwen tidak terima dengan perlakuan Brad terhadap Sebastian. Sebaliknya Brad tidak terima jika Gwen selalu perhatian kepada Sebastian. Alhasil Gwen memutuskan untuk cabut dari kelompok Brad. Disusul juga dengan Corina yang lebih memilih Gwen dibanding kedua pria di atas mobil. Balik lagi ke pertemuan Sebastian, usut punya usut, Gwen meminta Sebastian untuk kembali bergabung ke dalam kelompoknya. Namun kelompok yang dimaksud adalah kelompok baru. Singkat cerita, Sebastian menerima ajakan Gwen, tapi dengan satu syarat. Ia hanya mau bekerja dengan Gwen dan juga Corina. Di waktu yang sama, Delacroix yang sangat bingung iseng-iseng mencari Hans Wagner di pencarian YouTube. Malah terungkap identitas siapa sebenarnya Sebastian. Delacroix yang kembali bersemangat langsung bergegas menyuruh anak buahnya untuk pergi ke Swiss, di mana dipercaya komplotan Gwen akan membobol berangkas ketiga atau Siegfried. Ribuan personil termasuk sniper G2, raster, support, flanking sudah mengambil posisi di dekat kasino yang dimaksud. Tapi tiba-tiba radio penyadap mulai bersuara, di mana komplotan Gwen berbicara tentang perubahan rencana untuk membobol kasino yang tadinya jam 1 subuh malah berubah menjadi jam 5 subuh. Delacroix yang sudah percaya diri menyuruh anak buahnya untuk bersiap kembali jam 5 subuh. Tapi sayang, kepercayaan Delacroix malah membuat dirinya tampak bodoh di hadapan personilnya. Manajer kasino berkata bahwa berangkas Siegfried sudah dipindahkan 90 menit yang lalu dan itu juga merupakan perintah dari Interpol. Jadi balik lagi ke 8 jam sebelumnya, Corina sudah merencanakan matang-matang rencana ini. Ia menyamar jadi Interpol. Ia juga berpura-pura tidak tahu sedang disadap percakapannya. Beralih ke acara utama, Gwen dengan keterampilannya langsung melumpuhkan dua penjaga berangkas. Sementara si Sebastian berusaha untuk membuka Siegfried yang berada di belakang box. Dengan segala rintangan, goncangan, getaran, dan juga suara berisik, akhirnya dengan susah payah Sebastian berhasil membuka Siegfried. Tentu raut kesenangan dan kaget muncul bersamaan di muka Sebastian. Namun sialnya di saat mereka berhenti untuk beristirahat, tiba-tiba Brad dan Rob datang. Brad mengancam Gwen jika tidak kembali padanya maka ia akan menembak Sebastian. Gwen yang juga sudah mulai suka dengan Sebastian tentu tidak mau dan alhasil Brad menembak Sebastian. Tahu-taunya pistol tersebut kehilangan suaranya, lemes dan tak berdaya. Keadaan malah berbalik ketika Gwen mengeluarkan senjata yang asli. Untungnya Gwen masih baik hati dan hanya memborgol mereka di dalam truk. Setengah jam kemudian pihak Interpol datang dan dengan mudahnya langsung meringkus Brad dan juga Rob. Keesokan harinya Gwen dan Sebastian pergi ke tepi danau untuk lari bersama dengan para uang yang mereka curi. Tapi betapa terkejutnya ternyata Delacroix mengetahui rencana mereka. Gwen yang merasakan cinta akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri, tapi dengan imbalan Sebastian tidak dikejar dan dijadikan buronan. Terlihat wajah Sebastian yang kembali bersedih karena harus meninggalkan satu-satunya pujaan hati. Tapi cerita belum selesai. 2 tahun kemudian di kota California, Sebastian dikunjungi oleh komplotan penjahat. Ia ditawari pekerjaan dengan membobol berangkas terakhir yang dibuat oleh Hans Wagner, yaitu Götterdammerung. Mau tahu cerita serunya? Silakan nonton Army of the Dead, sequel lanjutan dari Army of Thieves. Sungguh-sungguh film yang wadidaw. Pasti kalian bingung, endingnya kok apa sih bang? Endingnya apa bang? Jadi endingnya semua komplotan dari Brad dan Gwen itu masuk penjara, terkecuali si pembobol berangkas ini, gitu.
Jadi ya sudahlah, karena sudah habis ceritanya, kalian menunggu aja guys ya. Atau kalian ini klik nih, klik Army of the Dead. Oke deh, karena scene akhir yang membuat Manggaul meneteskan air mata sangat-sangat wadidau, Manggaul ingin cabut. Dadah, Manggaul in the cabut.